Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai struktur algoritma percabangan. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dan menggunakan struktur kontrol percabangan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi serta melihat tayangan video, siswa dapat membandingkan percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersarang. Siswa juga dapat membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan. Nah, kompetensi dasar ini akan kita pelajari selama 3 pertemuan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan algoritma percabangan itu. Algoritma percabangan adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program. Perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi dalam satu program itu tidak mungkin semua barisnya kita laksanakan. Ada juga program-program yang harus dilewat dan dilaksanakan tergantung dengan kondisi yang nanti diberikan di sana. Jadi peran kondisi itu sangat penting dalam algoritma percabangan. Adapun strukturnya adalah if dalam kurung kondisi, then pernyataan 1, else pernyataan 2, and if. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pernyataan 1, jika tidak, maka lakukan pernyataan 2, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kondisi. Kondisi umumnya akan membandingkan dua buah operan dengan menggunakan operator aritmatika seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi nanti dua buah operan dibandingkan melalui operator aritmatika tersebut. Contohnya, if nilai lebih besar sama dengan 75, then write Anda lulus, else write Anda gagal, and if. Yang dimaksud kondisi di sini adalah nilai lebih besar sama dengan 75, itu adalah kondisinya. Sekarang kita masuk ke materi algoritma percabangan satu kondisi. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama, buatlah algoritma untuk menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 tahun, maka balita. Kita akan mencoba menjawabnya melalui metode pseudocode dan juga flowchart. Nama programnya cek usia, lalu kita deklarasikan ada variabel usia bertipe data integer. Usianya di read, lalu di sana ada if usia lebih kecil sama dengan 5, then write balita, and if. Jadi hanya satu kondisi, kalau usianya lebih kecil dari 5, maka tulis balita. Begitupun di flowchartnya sama, dari mulai lalu usianya di read, dilihat kondisinya, kalau usia lebih kecil dari 5, lalu print balita. Jika tidak, dia langsung selesai, tidak ada yang dilakukan lagi. Karena di sini hanya satu kondisi. Adapun algoritma percabangan dua kondisi, nah kita akan lihat. Di sini kita masuk ke studi kasus juga. Fatihah ingin memakan kue, tapi dia hanya suka kue rasa coklat. Jika kue punya rasa coklat, maka Fatihah akan memakannya. Jika bukan coklat, Fatihah tidak akan memakannya. Nah, sekarang kita buat algoritmanya sama ya. Yang pertama kita pakai metode pseudocode. Di sana nama programnya adalah tes kue, lalu dideklarasikan ada variabel rasa dengan tipe data string. Di read rasa, lalu dibandingkan jika rasa sama dengan coklat, maka Fatihah akan memakannya. Else, jika tidak, maka Fatihah tidak akan memakannya. Lalu pada flowchartnya kita lihat, mulai read rasa, lalu di sana dibandingkan jika rasa sama dengan coklat, jika iya, print Fatihah akan memakannya, jika tidak, print Fatihah tidak akan memakannya, baru selesai.
Jadi bedanya dengan yang satu kondisi itu, kalau di sana tadi kalau tidak ya langsung selesai. Tapi kalau di sini jika tidak dia juga melakukan sesuatu. Makanya itu disebutnya adalah dua kondisi. Nah, terima kasih ya anak-anak. Sekian